Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Felhani Aulisyifa Unisa dengan NIM 2321 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara untuk melakukan dissolve pada peta Indonesia menjadi peta kabupaten, kemudian desa, dan juga wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Jember. Selain itu, saya juga akan membuat peta tematik untuk sebaran kasus tuberkulosis di Kabupaten Jember pada tahun 2024. Baik, untuk langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah kita harus mendownload peta Indonesianya terlebih dahulu melalui website kadm.org. Lalu untuk country-nya kita pilih Indonesia dan untuk downloadnya kita pilih menggunakan format zip file. Selanjutnya kita juga harus menyiapkan data untuk kita buat peta tematiknya, yaitu saya memilih jumlah kasus tuberkulosis di Kabupaten Jember, di mana datanya saya dapatkan melalui website Profil Kesehatan Jember tahun 2024. Setelah itu kita buat datanya ini, kita salin ke Excel seperti ini untuk datanya. Kemudian kita masuk ke QGIS-nya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan peta Indonesia yang sudah kita download tadi. Caranya dengan kita klik layer, kemudian kita pilih add layer, kita pilih add vector layer, lalu kita pilih vector dataset, kemudian di titik 3. Kemudian kita pilih GADM4 dengan format shapefile atau SHP, kita open, lalu kita add. Nah, di sini sudah terlihat untuk peta Indonesianya. Kemudian karena pada kali ini untuk peta tematiknya hanya Kabupaten Jember saja, maka kita filter peta Indonesia ini menjadi Kabupaten Jember. Caranya dengan kita klik AD41-nya, kemudian kita klik kanan, lalu kita pergi ke filter. Kemudian kita klik 2 kali untuk NEM 2-nya. Karena NEM 2 ini merupakan peta kabupaten. Kemudian kita klik sama dengan, lalu kita ke all. Kita search untuk Kabupaten Jember. Lalu kita OK dan kita perbesar. Nah, di sini sudah terlihat untuk peta Kabupaten Jember yang telah kita filter dari peta Indonesia tadi. Kemudian kita akan memasukkan data yang sudah kita buat di Excel tadi. Caranya dengan kita klik layer, kemudian kita add layer, lalu kita pilih add spreadsheet layer. Kemudian kita klik browser. Lalu untuk datanya tadi saya beri nama jumlah kasus TBC dan wilayah kerja puskesmas. Kemudian kita open, lalu kita OK. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggabungkan data untuk jumlah kasus TBC dengan data pada peta Kabupaten Jember. Caranya kita klik GADM41, kemudian kita klik kanan, lalu kita pergi ke Properties, kemudian kita pilih Join. Kemudian kita klik tanda plus. Lalu untuk join layernya kita pilih jumlah kasus TBC, kemudian join fieldnya kita pilih desa, dan target fieldnya kita pilih name 4 atau sama dengan desa. Kemudian kita centang untuk custom field name-nya, ini kita hapus, lalu kita OK, kita apply, kita OK kan kembali. Nah, selanjutnya kita pastikan untuk data yang telah kita joinkan tadi itu sudah muncul atau belum. Caranya kita klik ke AD41, kita klik kanan, lalu kita pergi ke Open Atribut Tabel. Lalu kita geser ke samping kanan. Nah, di sini sudah terlihat untuk data yang kita joinkan tadi sudah masuk di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pastikan untuk jumlah kasusnya ini tidak ada yang nol, karena nanti kita akan membuat peta tematik untuk jumlah kasus TBC. Nah, jika sudah tidak ada yang nol, kemudian kita akan menambahkan 50 titik puskesmasnya. Caranya kita klik layer, kemudian add layer lagi, kita pilih add delimited text layer. Kemudian kita klik titik 3-nya. Selanjutnya kita pergi ke filenya tadi, untuk 50 puskesmasnya saya beri nama 50 puskesmas yang ada di Jember. Kemudian kita open, lalu kita add. Selanjutnya kita akan menjoinkan untuk 50 titik puskesmasnya ini dengan jumlah kasus TBC-nya. Caranya yaitu dengan kita klik kanan, kemudian sama seperti tadi ke Properties, lalu ke Join dan kita klik tanda plus, kita pilih join layernya ada 50 puskesmas, join fieldnya adalah name atau nama puskesmas, dan target fieldnya adalah puskesmas. Selanjutnya custom fieldnya kita centang, ini kita hapus, lalu kita OK kan kembali, kita apply, kita OK.
Nah, di sini sudah terlihat untuk 50 titik puskesmas yang ada di Kabupaten Jember. Selanjutnya, kita akan mendissolve peta ini menjadi beberapa wilayah kerja puskesmas. Jadi, untuk desa-desanya menjadi satu di wilayah kerja puskesmas. Caranya adalah dengan kita pergi ke vektor, lalu kita ke Keyword Processing Tools, kemudian kita pilih dissolve. Nah, untuk input layernya, di sini saya pilih GAD41, untuk dissolve fieldnya saya pilih nama puskesmas, kita centang, kemudian kita OK. Nah, selanjutnya kita juga harus menyimpan untuk file yang telah kita dissolve tadi, caranya dengan kita klik titik 3, kemudian kita pilih Save to File. Di sini saya beri nama dissolve puskesmas Kabupaten Jember. Kita save, lalu kita run. Kemudian kita close. Nah, selanjutnya karena kita akan membuat peta tematik, maka kita perlu mengklasifikasikan untuk jumlah kasus tuberkulosis tadi menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Caranya kita klik kanan pada dissolve, kemudian kita ke properties, lalu kita pergi ke simbologi, dan di sini kita pilih graduated. Untuk value-nya, di sini kita pilih jumlah kasus, kemudian color range-nya saya memilih warna red. Karena peta untuk penyakit biasanya berwarna merah. Lalu untuk classes-nya saya pilih 3, dan untuk modenya saya pilih equal interval. Nah, di sini untuk legend-nya dari 15 sampai 43 ini merupakan peta dengan kasus sebaran yang rendah. Di sini saya ganti menjadi rendah. Kemudian ini untuk yang sedang. Dan yang ini untuk yang tinggi. Kemudian kita apply, lalu kita OK. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya petanya sudah berwarna-warni, di mana warna merah sendiri ini untuk yang kategori tinggi, pink untuk kategori sedang, dan yang warna putih ini untuk kategori rendah. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan untuk angka kasus di masing-masing wilayah kerja puskesmasnya. Kita tampilkan di peta, caranya kita klik kanan, kemudian kita ke properties lagi, lalu kita ke label, kemudian kita pilih single label, dan untuk value-nya saya memilih jumlah kasus. Kemudian untuk teksnya saya akan menggunakan Times New Roman. Stylenya reguler saja, size-nya saya tetapkan menjadi 10, kemudian untuk buffernya kita centang, dan shadow-nya juga kita centang. Selanjutnya kita apply, kita OK. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya masing-masing wilayah kerja puskesmasnya sudah tertera untuk angka kasusnya. Selanjutnya kita akan menambahkan nama untuk puskesmasnya. Kita klik kanan, lalu kita ke properties kembali, kemudian relabels. Di sini kita pilih single labels. Untuk value-nya saya pilih name atau nama puskesmas sama seperti tadi. Untuk teksnya kita pilih Times New Roman. Untuk stylenya, untuk nama puskesmasnya sendiri saya bold, dan untuk size-nya saya perbesar menjadi 11. Kemudian saya ke buffer, dicentang, dan shadow-nya juga kita centang. Kemudian kita apply. Kita OK. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya petanya sudah tertera untuk jumlah kasus dan juga nama puskesmas di masing-masing wilayahnya. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat untuk peta tematiknya. Caranya kita pilih ke New Print Layout, kemudian kita tambahkan judulnya. Untuk judulnya saya beri nama Persebaran Kasus TB Jember 2024. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat untuk kertas kosongnya, lalu di sini saya akan membuat untuk tata letaknya. Caranya kita ke add item, kemudian kita pilih add shape, add rectangle. Di sini saya buat untuk judul, kemudian saya tambahkan lagi ini, saya tambahkan untuk petanya nanti. Dan selanjutnya di sini akan saya tambahkan untuk keterangan petanya.
Berikutnya kita akan memasukkan peta yang telah kita resolve tadi ke dalam sini. Caranya kita klik add item, kemudian add map, lalu kita tambahkan ke sini. Oke, sudah terlihat untuk petanya, kemudian akan kita perbesar untuk petanya. Dan kita sesuaikan kembali. Oke, nah selanjutnya kita akan menambahkan koordinat X dan Y di petanya. Caranya ini kita scroll ke bawah, lalu kita pilih grid, kemudian kita tambah grid, lalu modify grid. Selanjutnya untuk interval X-nya saya pilih 35 dan Y-nya saya juga pilih 35. Selanjutnya kita ke bawah, lalu kita klik draw koordinat. Kemudian untuk left-nya saya pilih vertical ascending dan right-nya saya pilih vertical descending. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke map grid awal tadi. Kita modify grid. Untuk grid tipnya saya pilih frame and annotation only. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Selanjutnya saya juga akan menambahkan untuk skala petanya. Caranya kita klik add item, kemudian kita pilih add scale bar. Saya letakkan di sebelah sini. Untuk right-nya saya pilih 3 saja. Kemudian kita sesuaikan kembali. Oke, selanjutnya kita juga akan menambahkan untuk arah mata angin. Caranya kita pilih add item, kemudian add picture. Kita tambahkan di sebelah sini saja. Kita ke arrow, lalu saya memilih yang gambar ini, kemudian kita scroll ke bawah, dan untuk fill colornya saya pilih warna merah. Nah, jadinya seperti ini teman-teman untuk arah mata anginnya. Selanjutnya kita juga akan menambahkan untuk judul petanya di add label. Saya pilih di sini. Untuk judulnya saya tuliskan menjadi persebaran kasus TBC Kabupaten Jember tahun 2024. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Untuk fontnya saya pilih font seperti tadi, Times New Roman. Stylenya saya pilih bold. Size-nya saya perbesar menjadi 14. 17. Saya perbesar menjadi 18. Oke, kemudian kita scroll, kita tambahkan buffer, lalu kita tambahkan shadow. Kemudian kita kembali lagi ke label fontnya. Kita letakkan untuk fontnya ini di center, vertikalnya juga di vertical center. Nah, jadinya akan seperti ini teman-teman. Lalu kita sesuaikan kembali untuk tata letaknya agar lebih rapi. Kemudian di sini saya juga akan menambahkan beberapa logo, yaitu logo universitas dan juga logo fakultas di sebelah sini. Caranya kita pilih ke add item, kemudian sama seperti menambahkan arah mata angin tadi, yaitu di add picture. Kemudian kita klik di sini, kita pilih raster image, lalu kita cari untuk logo univnya. Kita open. Nah, ini sudah muncul untuk logonya. Selanjutnya saya akan menambahkan logo fakultas. Caranya sama seperti tadi. Nah, ini sudah tertera untuk logo fakultasnya, tinggal kita perbesar dan kita sesuaikan lagi agar sama dengan logo yang di sampingnya.
Oke, kalau sudah di sini saya akan memberikan identitas untuk fakultas, kemudian universitas dan juga tahun acaranya. Saya tambahkan di add item, kemudian di add label. Sebelum di add label, saya menambahkan di add shape terlebih dahulu di add rectangle. Kita tambahkan mungkin segini saja. Lalu kita ke add item, add label. Kita tambahkan di sini dan kita ketikkan untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember tahun 2026. Kemudian kita ke bawah, fontnya sama, saya ganti menjadi Times New Roman. Kemudian stylenya saya ubah menjadi bold, size-nya saya perbesar. Kemudian saya berikan buffer dan juga saya berikan shadow. Kita kembali ke label tadi. Untuk horizontal align-nya saya pilih center, vertical align-nya saya pilih vertical center juga. Nah, jadinya akan seperti ini. Kemudian di sini saya juga akan menambahkan untuk legenda petanya. Caranya kita pilih add item, kemudian kita ke add legend. Kita tambahkan di sini. Ininya kita sesuaikan ya, teman-teman. Kemudian kita scroll bawah di legend item, untuk auto update-nya kita hilangkan. Kemudian kita ke pilih ini yang akan kita tampilkan saja. Nah, ini akan kita rubah untuk keterangannya, yaitu kita ganti menjadi persebaran kasus. Kemudian kita kembali, kita ke title-nya, kita beri nama keterangan. Lalu ininya akan kita sesuaikan, nah akan kita beri di sebelah sini. Selanjutnya saya juga akan menambahkan sumber data dari petanya. Caranya di add item, kemudian saya pilih ke add shape terlebih dahulu. Kita ke sini, kemudian kita ke add item kembali, lalu ke add label. Saya tambahkan di sini. Di sini saya ketikkan untuk sumber data. Sumber datanya tadi yaitu dari peta Garuda. Dan untuk jumlah persebaran kasusnya saya mendapatkan dari profil Kesehatan Jember. Oke, kita samakan, fontnya kita ganti menjadi Times New Roman juga. Stylenya juga kita buat bold, size-nya kita perbesar. Lalu kita tambahkan buffer dan juga kita tambahkan shadow. Oke, jadinya menjadi seperti ini. Kemudian untuk horizontal align-nya saya pilih center kembali, vertikalnya juga saya pilih center. Oke, ininya tinggal kita sesuaikan saja. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya saya juga akan menambahkan identitas diri saya dan juga name saya. Caranya kita pilih ke add item, kemudian kita add label. Saya ketikkan di sini yaitu nama saya dan juga name. Oke, kita sesuaikan juga untuk fontnya sama seperti yang tadi.
stylenya saya buat bold, size-nya di sini akan saya perbesar. Lalu saya tambahkan buffer dan juga shadow-nya kembali. Oke, untuk ininya akan saya buat di center, vertikalnya saya juga buat di center. Sudah, tinggal kita sesuaikan lagi. Kemudian kita ke sini untuk menyimpan projectnya. Kita beri nama peta sebaran kasus TBC Jember 2024. Lalu kita save. Lalu kita akan menyimpan peta yang telah kita buat tadi menjadi export as image. Kita save. Nah, ininya tidak saya ubah, langsung saya simpan saja. Nah, kalau sudah ada tanda centang hijau seperti ini, artinya petanya sudah tersimpan ya teman-teman.